yang boleh kita sentuh itu cuman bagian sininya aja, di bawah dari cincin lengan biru. Ini nih, boleh di bawah dari lengan biru boleh, tapi di atas dari lengan biru jangan. Nggak boleh pakai tangan tanpa sarung tangan gitu ya, harus pakai yang steril. Nah ini tuh yang tipe IUD-nya 380A. Kalau ini mah tidak mengandung hormon, jadi dia hanya untuk membatasi kehamilan saja. Ini kumparannya. Nih kumparannya. Nih kumparannya tuh. Aslinya begini tuh. Ya. Nah. Masukin lagi ya. Cincin biru. Ini ukuran senti. Nih, ini ukuran senti sampai 12. Lihat ya. Nah, ini pendorongnya, flangernya. Jadi dari mulai kumparannya, tagnya, terus ini sentiannya, cincin birunya, sama flangernya harus begini keadaannya, harus datar begini, nggak boleh ininya begini, nggak boleh, harus begini datar. Ini harus di sebelah kanan. Tidak boleh di sebelah kiri, ininya kanan, ya. Terus ini ada korentang ini tergantung, kalau dia sifatnya steril dia boleh ngambil ini, tapi dan boleh juga ngambil alat-alatnya, tapi kalau tidak steril nggak boleh masuk ke tempat steril, dia hanya boleh buat di luar saja karena keadaannya ini namanya apa? Cocor. Iya, nama ilmiahnya Spekulum. Spekulum ada ukurannya SML. Ya, kalau yang kurus pakainya yang S. Kalau ini ukurannya M. Kalau yang lebih gede lagi itu pakainya yang ukuran L, gitu ya. L ada nggak? XL nggak ada. Nawar. Ini gunting benang, ya. Karena ada cekungannya, terus bagian depannya tuh fungsinya benang. Fungsinya untuk apa tumpul? Biar nggak melukai. Iya betul, biar tidak melukai. Kenapa dibuat tumpul? Biar kalau ngambil benangnya gitu, Bu. Nggak kepotong. Iya betul. Oh iya. Karena dia masuknya itu adalah di bagian daerah. Oh masuk. Oh iya. Buat Adam. Wow. Jadi tidak melukai ya. Ada mata melukai perempuan, ada Nah ini klemnya, nanti klem pada saat kita mau dep. Oh iya. Ya. Bisa juga kalau misalkan dianya yang kurus, yang kecil, boleh kita pakai klem ini. Boleh. Nyampe. Tapi kalau yang kecil, kalau yang nggak kecil nggak bisa, karena nanti dia nyangkut di spekulum, nggak bisa diputar-putar, nggak bisa lagi masuk ke dalam. Ini namanya sonde. Oh. Untuk mengukur uterus, ya, untuk mengukur uterus. Panjang gitu, Bu. Kesian Bu lihat, Bu. Tuh ada mata ulah melukai perempuan. Ada mata ulah melukai. Ini tenakulum namanya, untuk menjepit si mulut rahim nih, porsio. Gitu. Ada kan? Mulut rahim tuh begini bentuknya. Nah, kita nanti klem. Nah, gitu. Nah, gitu. Iya, dijepit. Nah, tidak boleh menjepit begini ya. Kayak daun. Nggak bisa. Jadi menjepitnya hanya salah satu di antara jam 11 jam 1, karena di situ yang peredaran darahnya tidak banyak. Tapi kalau di antara jam 12, jam 3, jam 9, apalagi yang di bawah, wah
itu peredaran darah besar bisa ngucur terus nggak bisa berhenti. Kalau sampai kayak begitu berarti nanti harus di hektik. Ini fungsinya untuk menarik si mulut rahim ke bawah, ke depan. Nah, yang pertama-tama itu kita pakai dulu, kita udah nyiapin ini, pokoknya intinya bahan atau barang yang habis pakai yang sifatnya itu bersih, kita harus siapkan dulu dengan tangan tanpa Handphone. yang jelas udah cuci tangan dulu yang pertama. Udah disiapin itu disinfektannya, udah disiapin semuanya, perlak harusnya ada perlak gitu ya. Udah ada perlak, udah selesai alat-alatnya. Nah itu mungkin udah karena kita kan langsung ambil. Nah udah beres, baru kita pakai sarung tangan Bersih. buat Alat. bersih buat ini dulu atau buat vulva hygiene dulu. Hygiene. Lihat di situ ya. Ini dulu atau buat vulva hygiene dulu. Pakai sarung tangan. Karena dalam kemasan ini steril kan, kita tuh bisa buka sampai setengah. Buka di sini sampai setengah. Si plastik ininya buka sampai setengah. Nah, lalu ini tetap ditaruh di lantai di dataran yang lantai ya, yang tegak. Nah ini kan begini. Nah, sama kan? Sama kan posisinya? Sama. Nah, yang ini kan masih terlindungi plastik, Ya. ya kan? Ini ceritanya terlindungi plastik, yang ini tidak. Nah, kita boleh pegang ini. Ya, ini ditekuk, tekuk sampai habis. Batang tabungnya tarik ke bawah, baru masukin lagi. Karena ini kasurnya ini. Masukinnya itu sampai batas yang putihnya ini habis. Jadi dia terkunci. Ini kan ada kumparan langsung batas putih kan? Iya. Putihnya sampai masukin. Jadi jangan kalian masukinnya setengah begini. Jangan. Nanti begitu masuk dia udah terbuka duluan di antara samping rahim belum nyampe ke fundus. Gitu. Jadi harus dirapetin. Kalau misalkan kita sulit karena si plastik ini mengalami sulit lah kita, jadi prosesnya lama, baru kita boleh pakai handscoon yang steril. Jadi ininya dilepas plastiknya semua, kita pakai handscoon yang steril, baru kita ukur, baru kita masukin dulu si cincin ininya. Tapi harus tetap diletakkan di sini ya. Boleh diangkat. Karena kan ininya lapisannya steril. Iya. Nah, jadi nggak boleh nanti udah gini menclok kesana menclok, wah nggak boleh. Jadi kalau udah gini, nah paling amannya nanti simpannya di Bak steril. ya. Nah, udah selesai, baru kita mau dilepas boleh, mau langsung vulva hygiene boleh. Ya. Setelah nanti kita vulva hygiene, saya pakai aja. Vulva hygiene kotor kan? Iya. Baru kita lepas. Ganti. Lagi karena pada saat kita mau pasang spekulum dan lain-lain, kita kan ngambilnya ini barang yang steril gitu ya. Jadi 2 kali ganti handscoon ya. Kalau misalkan kalian di sininya mampu bisa, berarti kalian cuma pakai satu handscoon yang bersih untuk vulva hygiene, dilepaskan baru ngambil yang steril untuk Mengambil alat di dalam rahim. Gitu ya. Nah, saya pakai yang steril bisa. Ini udah di vulva hygiene tadinya ya. Setelah itu yang pertama kita pakai apa dulu? Spekulum. Nah,
spekulum tuh megangnya gini ya, tiga jari di bawah, jari tengah di bagian tengah, jari telunjuk di bagian atas, biar pada saat masuk itu dia tidak membuka menutup gitu, sakit. Nah, bagian jempol megang di sini. Jadi ini dikunci dulu tuh, dikunci. Nah, masukinnya tuh begini. Aja ya. Maaf. Nah, kalau misalkan si ibunya sekretnya tidak banyak gitu ya, kayaknya kan kalau kita ngelihat agak kering. Nah, ini boleh pakai betadine. Kalau misalkan sekiranya ragu kita ini takutnya kotor atau bersih atau bagaimana gitu ya, boleh pakai langsung di Tetes. enggak ditetes sekali, Diguyur. diguyur. Tapi ingat, ini kan udah steril. Steril. Ya, pegang ini on, ganti lagi gitu. Intinya gitu. Kalau misalkan enggak, berarti dari sini aja langsung. Baru ininya di ratain. Nah, baru nanti masukin. Nah, masukinnya itu dari miring. Ini saya posisinya gini lah ya. Masukinnya itu dari miring. Jadi kita udah pegang begini posisinya. Masukinnya dari miring sebelah kanan. Kalau tangan kita kanan, kalau kidal biasanya dia diikutin. Soalnya kalau kayak gini susah. Jadi emang dia kalau kita kanan ya kanan. Nih, masukin. Begitu dimasukin di pertengahan nih. Ini tangan, lihat, ini kan pegang gini ya. Tangan kita udah nyampe di vulva atau misalkan bukan vulva, udah mau mendekati si labia mayor, kan harus tetap steril kan handscoon kita, jangan sampai nyentuh karena kan ini kan walaupun sudah didesinfektan juga kan tetap aja takut ya. Nah, jadi jangan sampai menyentuh, baru diputar ke bawah. Nah, sudah nyampe putar ke bawah, pegangan kita begini, baru ditarik ini, cari sampai mulut porsio tuh. Kalau sudah ada mulut porsio ya, tangan kiri kita mengganti ke sini, pegang begini, tangan kanan kita mengunci. Begitu ya. Udah nanti begini baru pakai apa dulu? Sonda atau tenakulum? Sonde. Sonda dulu. Tenakulum dulu. Baru sonda. Oh iya. Fungsinya buat apa? Tenakulum. Tenakulum teh buat menjepit mulut rahim. Nah, masuknya juga sama, kita ini tidak boleh kena ke ini nih. Ini kan soalnya lihat, dinding rahimnya ini kan dia bisa menyebabkan ada sisa-sisa dari sekret, ada infeksi juga takutnya. Jadi kalau spekulum kan dia hanya membantu untuk membuka, kita ketahui mana mulut rahimnya. Setelah itu, nah kita harus menggunakan no touch nih, tidak boleh sampai menyentuh. Karena kalau kita menyentuh ke kiri, ke kanan, kan dia akan terbawa sampai ke atas, sampai ke mulut rahim. Nanti nempel. Jadi nggak boleh. Infeksiusnya tinggi. Jadi no touch. Berarti di sini ya. Sebenarnya dia di dalam sih. Gimana coba? Apa itu yang mesti cerita? Dan satu aja kuncinya. Sebenarnya kalau dari kunci satu juga di begini kan nggak jadi masalah, dia nggak akan masuk lagi atau nggak akan narik, nggak biasa. Udah dibeginikan, baru kita ambil solder sama no touch juga, pokoknya sifatnya adalah no touch. Megangnya begini ya, megangnya begini, masukin sampai dia teraba ada tahanan, jadi gini. Ini masuk,
sampai ada tahanan. Setelah ada merasa tahanan berarti udah nyampe di Pundus. tarik lagi pelan-pelan. Baru di sini ada batas sekret. Ada batas sekretnya nih, berapa senti? 6, 7, 5,5 gitu. Nah dari situ ini langsung simpan di bengkok. Baru ke sini kembali lagi. Nah kalau ke sini kita tarik dulu si cincin ininya, misalkan tadi berapa? 6. Tarik ke atas. Udah nyampe 6. Udah simpan begini keadaannya. Langsung proses pemasangan. Ayo, nah megangnya begini. Ada satu orang yang megang sini loh, biar kelihatan. Saya dari atas ya, biar kalian lihat. Kelihatan nggak? Nah, ini megangnya tetap gini ya, tangannya ya. Ini kan saya dari atas, tetap megangnya begini. Gimana? Nah gitu. Oh, Tapi nah ini ya, udah gini. Ini kan masuk nih, masuk pelan-pelan sampai batas si cincin. Nah, itu tuh udah nyampe pundusnya, batas cincin biru. Nah, udah dipegang begitu, kita apa namanya, yang sebelah kiri kita megang begini, jempol di atas, bagian yang sebelah kanan megangnya begini. Ini ditekan ke atas sampai dia terbuka. Tuh, terbuka. Ya, udah terbuka, baru ininya dicabut, ininya ditarik sedikit sampai dia nyangkut. Ini seharusnya nyangkutnya di ini ya, nyangkut di juga, sampai nanti ada terlihat benang 1 sampai 2 mili segini ya, terlihat segini. Baru langsung ambil gunting benang tuh. Jadi gunting benang teh masuk kan ke dalam sini buat baru dilepas, baru dibuang tuh. Jadi dia aslinya nanti merekatnya tuh di atas sini. Nah, jadi aslinya tuh merekatnya begini di atas. Jadi si benang ini nanti dia masuk sampai ke dalam. Gitu. Sudah terlihat benang aja 1-2 mili, langsung digunting. Ininya ada di bawah ya, bukan di atas. Kalau gunting megangnya begini salah. Jadi yang ini nanti masuk Yang ada cekungan. Nah, Iya. ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa namanya? Karena kulumnya dibuka pelan-pelan. Ada perdarahan kan dia? Pasti ada perdarahan. Baru kita pakai Buat medok. ya buat medok. Masukin ke dalam di dip. Ini ditunggu 30 sampai 60. Masih ada, buang, ambil lagi. Tapi nggak boleh, ininya harus kita benerin nih, biar enak. Kalau nggak soalnya ketinggalan nanti. Udah selesai. Ininya dibuka kuncinya, tutup dulu, pegang begini, sambil di ini ke bawah. Jangan dari begini tarik aja begitu, beleberan bekas darahnya. Ini makanya cekung itu karena
dia ada sisa darah yang nempel kan di sini, cairannya banyak. Jadi begitu kita udah mau diangkat itu, nih ke atas begini karena dia ada tampungan, jadi dia turun ke bawah. Baru kalau datar bleberan semuanya ke sini. Begitu.